Jakarta, yang dimana transportasi umum ini menjadi salah satu transportasi yang paling sering dan paling banyak digunakan oleh masyarakat. Kemudahan dalam mengakses semua informasi dan teknologi menjadi sebuah peluang bagi para pelaku industri kreatif dan pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya. Tidak terkecuali para pelaku bisnis online, di mana saat ini aplikasi online sedang menjadi tren yang populer di kalangan masyarakat. Transportasi umum ini juga tidak terlepas dari aplikasi online yang bisa memudahkan para penggunanya untuk mengetahui jadwal kedatangan hingga jadwal keberangkatan kereta. Dan tidak hanya itu, setiap orang yang akan melakukan kegiatan di transportasi umum ini sudah dihadapkan oleh aplikasi yang disediakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk update bahwa kita sudah melakukan vaksin sebagai salah satu syarat diperbolehkannya menggunakan transportasi umum. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait penggunaan aplikasi online dan bagaimana pengaruhnya, saya akan mencoba mencari salah satu narasumber untuk kita wawancarai. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Dengan Mas siapa nih? Dengan Mas Mario. Oh, Mas Mario. Iya, Mas Mario, kita berbincang-bincang sedikit ya, Mas ya. Boleh, silakan. Nah, Mas Mario tadi habis beli tiket ya, Mas ya? Iya, betul, tiket. Untuk jurusan mana, Mas? Surabaya, Mas. Oh, Surabaya. Memang aslinya dari Surabaya, Mas Dari Mario? Surabaya. Saya kebetulan merantau ke Jakarta. Oh, gitu. Sudah berapa lama nih Mas Mario menggunakan kereta api, Mas? Sejak saya awal merantau sih sekitar 6 tahun yang lalu ya. Jadi ketika saya merantau ke Jakarta, saya menggunakan tiket kereta api, maupun saya ketika pulang ke Surabaya, saya menggunakan tiket kereta api juga. Oh, begitu ya, Mas Mario ya. Betul. Nah, tadi melakukan pemesanan tiket secara langsung ya, Mas Mario ya? Langsung, Mas, langsung. Karena saya pernah secara online sih ya. Sama aja sih sebenarnya kayak langsung. Menurut saya kan nanti ketika kita online kan kita harus penukaran tiket juga ya. Jadi saya merasa agak terburu-buru sih kalau kayak gitu. Tapi selama ini ada kendala apa enggak tuh, Mas? Yang dirasakan dari penggunaan aplikasinya, Mas? Kalau kendala sih nggak ada ya, Mas ya. Menurut saya online juga cukup bagus. Mungkin karena saya pengguna baru sih, jadi saya agak keder, Mas ya, menggunakan aplikasinya gitu. Oh iya, Mas, karena memang setiap aplikasi kan memiliki tampilan yang berbeda-beda nih, Mas. Betul. Apalagi untuk pengguna baru, jadi harus banyak penyesuaian juga terhadap aplikasi tersebut. Iya, betul Nah, sekali. kira-kira hal apa sih yang Mas Mario rasakan dari pengguna aplikasi online saat melakukan pemesanan tiket ini, Mas? Kalau aplikasi online sih menurut saya sangat informatif ya, karena kita bisa tahu jadwal keberangkatan, tiket yang tersedia, juga sesuai kantong budget kita kan ya, Mas ya. Betul. Jadi menurut saya sih online sih sangat bagus lah untuk perkembangan teknologi sekarang ini, memudahkan kan dia ya, maksudnya dengan memudahkan. Tapi kalau untuk saya sih fleksibel aja sih, Mas. Oh, gitu ya, Mas ya. Iya, Intinya betul. cukup terbantu dengan aplikasi online. Sangat Mas, ya? terbantu sebenarnya. Oke, terima kasih, Mas, atas waktunya. Sama-sama, Mas. Oke, itulah sedikit perbincangan saya dengan salah satu pengguna kereta api yang juga memiliki suatu aplikasi online untuk melakukan pemesanan secara online yang dapat digunakan kapanpun sesuai keperluan dan kondisinya. Baik pemirsa, sebagai referensi lainnya, saya akan mencari narasumber lain yang menggunakan aplikasi yang telah disediakan pemerintah untuk mengetahui bahwa kita sudah divaksin. Gila. Selamat siang, Mas. Siang. Dengan Mas siapa nih, Mas? Fahri. Oh, Mas Fahri. Mas, mohon minta waktunya sebentar ya, Mas, untuk bincang-bincang ya, Mas. Nah, Mas Fahri baru saja melakukan scan untuk menanda sudah vaksin ya, Mas ya? Ya, betul sekali. Karena kalau saya tidak scan barcode ini, saya tidak akan bisa masuk seperti transportasi umum ini. Iya, betul, Mas Fahri ya. Karena ini memang sudah menjadi syarat dari pemerintah. Lalu menurut Mas Fahri, seberapa penting sih aplikasi ini digunakan, Mas? Ini sangat penting ya, aplikasi saya gunakan. Karena setiap harinya saya berdekatan dengan transportasi umum, dan saya berpergian seperti saya ke daerah perkantoran dan mall. Oh gitu. Lalu bagaimana pendapat Mas Fahri tentang adanya aplikasi vaksin ini, Mas? Ini sangat bagus ya, dengan adanya aplikasi ini. Ini bentuk pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 kemarin.
dengan kemajuan teknologi ini berbasis untuk berkembang lebih maju. Oh gitu ya Mas ya. Baik Mas Fahri. Mas Fahri ternyata setuju ya dengan statement bahwa adanya perubahan yang terjadi di masyarakat. Saat ini sudah banyak menggunakan aplikasi ini untuk menunjang kegiatannya sehari-hari ya Mas ya. Ya, betul sekali. Karena kan setiap orang pasti memiliki aplikasi itu, entah itu untuk hiburan atau untuk transportasi umum. Oke, makasih. Terima kasih banyak Mas Fahri atas waktu dan kesempatannya. Silakan dilanjutkan perjalanannya Mas Ya, Fahri. terima kasih. Oke pemirsa, itu saja sedikit perbincangan saya dengan dua narasumber yang berada di stasiun kereta hari ini. Dan di lokasi lain, ada rekan saya yang kebetulan juga sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya di Rawamangun, Jakarta Timur. Silakan Anita untuk laporannya. Saat ini saya berada di sebuah taman di wilayah Jakarta Timur, di mana tadi Dendri sudah berbincang-bincang ya dengan narasumbernya di stasiun. Saat ini saya juga akan berbincang-bincang dengan dua narasumber saya yang ada di sebelah sana. Nah, sebelumnya di sini kan kita sudah tadi membahas tentang aplikasi online, dan pemirsa pasti semua tahu lah ya bahwa media sosial memang menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia saat ini, di mana perkembangan media sosial ini dan aplikasi-aplikasi yang muncul mendukung masyarakat untuk berkomunikasi dan bisa mengekspresikan diri lebih dalam lagi. Nah, untuk lebih detail kita tahu respon orang lain tentang aplikasi online, kita langsung coba datangi ke narasumber kita hari ini. Ya, halo kakak-kakak. Dengan Kak siapa, maaf Kak? Iya, dengan saya Ivana. Oh, Kak Ivana. Dan Kak siapa? Karida. Oh, Karida. Baik. Di sini Kak, aku ingin ajak kakak berbincang-bincang sedikit nih terkait penggunaan aplikasi online. Jadi, kalau aku boleh tahu, seberapa penting sih penggunaan aplikasi online untuk Karida dan juga Kak Ivana nih? Oh ya, menurut saya sih dengan adanya digitalisasi ini, di era sekarang ini digital pastinya, terutama aplikasi online itu sangat lebih mudah dan praktis buat saya. Oke. Apalagi saya sebagai mahasiswi selaku pembisnis itu dapat menaikkan omset saya, serta untuk media sosial sendiri itu bisa membuat saya menjadi tambahan hiburan. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi sangat membantu Karida juga ya Kak. Pelajaran dari kuliah tetap dapat, cuannya dapat, hiburannya juga dapat ya. Baik, kalau untuk Kak Ivana sendiri gimana nih Kak? Kalau menurut saya sendiri tuh manfaat aplikasi online ini sangat berpengaruh ya, apalagi sebagai tenaga pengajar yang sekarang metode-metodenya juga membutuhkan aplikasi online gitu. Terus di saat pandemi seperti ini juga sangat membutuhkan metode-metode online juga, aplikasi-aplikasi pendukung online lainnya supaya tetap melaksanakan pembelajaran Secara online-nya Iya, juga ya. Nah, kalau untuk media sosialnya sendiri nih media Kak? sosialnya saya gunakan tuh sebagai informasi, mencari informasi atau hal-hal yang menarik, berita-berita menarik tentang edukasi anak-anak gitu kan. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi di sini memang patut ditiru, di mana media sosial nggak cuma dipakai untuk eksistensi diri, tetapi Kak Ivana juga gunakan media sosial itu untuk mencari informasi dan menambah ilmu supaya pembelajaran ke anak-anak juga bisa lebih maksimal ya Kak ya. Baik, nah kalau boleh tahu nih Kak, menurut Kak Ivana dan juga Kak Rida ya, dengan adanya aplikasi online ini, seberapa pengaruhnya sih? Kalau bagi saya berpengaruh banget ya, apalagi metode dari yang metode offline sekarang jadi online gitu ya, serba online. Jadi hal-hal baru yang saya pelajari tentang pembelajaran online anak-anak gitu. Oke, nah kalau untuk Karida sendiri nih Kak, pengaruhnya atau perubahannya dengan penggunaan aplikasi online ini seperti apa sih? Kalau untuk saya sih sangat berpengaruh pada omset penjualannya. Tadi saya berjualan offline, sekarang menjadi online. Walaupun saya harus bekerja sama dengan driver untuk mengantarkan pesanan orderan saya. Nah, kebetulan di sini lagi ada driver online. Mungkin kita bisa coba tanya-tanya sedikit ke driver online-nya ya. Mas, boleh kesini sebentar? Ya, boleh aku wawancara sedikit ya? Oh, boleh. Ya, dengan Mas siapa maaf? Saya Septiawan, Mbak. Oh, Mas Septiawan. Baik, Mas Septiawan, dari atributnya memang ojek online ya. Iya, ojol, Mbak. Nah, di sini aku mau tanya-tanya sedikit nih Mas terkait aplikasi online. Apalagi kan Mas Septiawan sebagai pengguna atau drivernya ya, gitu. Menurut Mas Septiawan sendiri seperti apa sih untuk aplikasi online, terutama ojek online ini?
Oh, kalau menurut saya sendiri sih ya ada plus minusnya sih ya Mbak ya. Kebetulan kan saya juga kerja nih. Jadi misalnya mau berangkat kerja nyari yang searah, ya lumayan buat pulang pergi jadi ke cover tuh uang bensin sehari. Jadi ketutup gitu. ya, Plusnya baik. sih itu kalau buat saya. Terus Kalau untuk minusnya nih kira-kira? oh kalau minusnya sih mungkin karena saya jarang nariknya kali ya Mbak ya, karena kan menyesuaikan gitu. kerjaan. Bagian ke drivernya masih terlalu kecil gitu. Cuma karena banyak yang udah pakai aplikasi buat pesen kan, buat makanan, buat antar jemput orang, jadi ya udah lumayan rame lah dibanding saya harus jadi ojek pangkalan. Udah berapa lama ya Bang ini Mas? Saya belum ada setahun gua baru. Belum ada 1 buat tahun sampingan ya, aja. buat sampingan aja. Oke deh. Mbak, Iya, saya ada orderan maaf Oh iya nih, nggak saya apa-apa harus Mas ya. buru-buru, Terima nggak apa-apa kasih banyak Maaf ya Mbak atas Mas Baik. ya. Ya kita coba langsung kembali lagi ke narasumber kita yang sebelumnya ya. Ini untuk maaf Kak, untuk Kak Rida dan juga Kak Ivana ya. Pertanyaan terakhir nih Kak untuk Kakak berdua. Jadi menurut Kakak nih, dari yang tadi kan kita sudah sampaikan ya mengenai aplikasi-aplikasi online nih. Nah kira-kira menurut Kakak sendiri aplikasi ini seperti apa nih untuk di kakak-kakak berdua gitu? Saya sih sangat berpengaruh karena yang tadinya mereka tuh pada kecanduan gadget ya. Sekarang kecanduan gadget dengan gaya hidup yang seperti ini, apalagi terlalu kecanduan terutama pada aplikasi online ya Kak. Oke, berarti bisa dikatakan kakak setuju ya bahwa penggunaan aplikasi online ini dikatakan sebagai proses perubahan gaya hidup ya, karena banyaknya orang yang sudah menggunakan gadget. Nah kalau untuk Kak Ivana sendiri gimana nih Kak? Ya aku juga sangat setuju sih, karena aplikasi online ini tuh nggak cuma buat gaya hidup ya, tapi juga buat kebutuhan untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari gitu. Oke deh, baik kakak-kakak, terima kasih banyak untuk wawancaranya hari ini ya. Semoga Kak Rida bisnisnya semakin lancar, Kak Ivana juga bisa menumbuhkan generasi-generasi bangsa yang lebih cerdas lagi ya. Baik, terima kasih. Ya, baik pemirsa, untuk bincang-bincang kali ini dengan 2 narasumber dari generasi milenial saat ini yang ternyata memang menggunakan aplikasi online untuk berbagai kepentingan ya. Tidak hanya untuk eksistensi diri, tetapi ini juga dijadikan sebagai proses dari perubahan yang terjadi di lingkungan saat ini. Sekian, terima kasih. Dari perbincangan Dendri dan Anita dengan narasumbernya tadi, maka bisa diambil kesimpulan bahwa tak dipungkiri jika dengan kemajuan teknologi sekarang ini, aplikasi online telah mengubah cara hidup yang lebih gampang. Tentunya hal ini akan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, contohnya dalam dunia perbankan. Dengan adanya perkembangan zaman yang membuat aplikasi online di Indonesia semakin canggih, perbankan di Indonesia juga dibuat semakin canggih. Dengan adanya teknologi mesin ATM, semua nasabah termasuk kaum milenial bisa dengan mudah menarik uang tabungan mereka. Tidak hanya itu, perkembangan aplikasi online juga telah menciptakan teknologi m-banking sehingga memudahkan masyarakat khususnya kaum milenial untuk bertransaksi atau mengatur keuangan mereka pada bank. Kemudian pemanfaatan aplikasi online pada dunia pekerjaan juga mereka rasakan. Dengan adanya inovasi yang ada pada aplikasi online ini, sangat memudahkan pekerjaan masyarakat di Indonesia. Contohnya pada dunia bisnis yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa mereka. Tidak hanya itu, pada beberapa bidang lainnya juga dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia, contohnya pada bidang kesehatan, dunia hobi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Peran aplikasi online atau teknologi digital di Indonesia tak luput dari media komputer, handphone, televisi, dan perangkat elektronik lainnya. Oleh sebab itu, sebaiknya peningkatan dan pengembangan teknologi harus terus dilakukan. Perubahan-perubahan positif tentang aplikasi online digital di Indonesia akan selalu dinantikan oleh semua masyarakat di Indonesia.